undang-undang penistaan agama atau tidak? Oke, kita lihat ya. Ini tafsirnya dari Tahlili. Tahlili ini metode yang digunakan di Indonesia itu meniru dari Saudi Arabia juga ya, metodenya. Wajis pun sama. Tetapi menarik di sini ya. Di sini, nah kita lihat mereka kalau di awal-awal tidak begitu terlihat ya, tapi di tengah, nah kita melihat ya. Nah, ini sudah mulai mengarah ke kejadian 21 ayat 13-18, ulangan 18 juga ayat yang 15. Dan nah, kalau Injil yang mereka pahami kan biasanya kan ini seharusnya ya, Injil itu kan tidak campur tangan manusia, tapi perlu diketahui Injil yang kita miliki itu tulisan Yohanes. Maka seringkali Injil karangan Yohanes. Nah, penulisnya namanya Yohanes. Di sini jelas ya, Yohanes 14 ayat 16 juga dikutip untuk memperkuat katanya. Padahal Pak Kafir, mereka kan adanya Injil Isa ya. Seharusnya mereka kutip Injil Isa, ya enggak? Betul, seharusnya Injil Isa bukan Injil Yohanes, karena ini kan Injil Yohanes kan ini tulisan tangan Yesus. Manusia. Iya, dan Taurat ini yang dikatakan Kejadian, Ulangan, ini tulisan Musa, bukan kitab yang diturunkan, bukan suhufan. Jadi Musa itu dibeli 10 lembar kitab Taurat. Itu nggak pernah ada. Ya. Nah, ini Musa yang berbeda, karena Musa yang ada di dalam Islam adalah Musa yang pernah mati kesambar petir, dan Musa yang adalah muridnya Nabi Khidir. Teman-teman Kristen pernah tahu nggak kalau Musa itu punya guru namanya Nabi Khidir? Bukan Musa kita ya, jelas ini Musa yang berbeda. Jadi mereka kenapa mengutip lagi Taurat yang ditulis oleh manusia, dan kitab Injil karangan Yohanes? Harusnya yang kalian kutip Injilnya Isa yang diberikan ketika Isa masih nenen. Surah 19 ayat 30. Ya, mereka memelintirkan loh. Ini kan kitab Kejadian ini dan Ulangan ini bukanlah nubuatan untuk Muhammad. Kami yang memiliki kitab, kami yang berhak menafsirkannya. Mengapa ini diambil? Dan apakah mereka tahu ini Taurat dan Injil ini? Ini Yohanes ini bicara mengenai Roh Kudus kalau saya nggak salah ya Pak ya. Betul. Nah, Roh Kudus itu kan menurut mereka Jibril. Ya enggak? Kontradiksi lagi. Betul. Ya itulah kolok-koloknya itu kolok-kolok. Nah, Roh Kudus itu kan kalian tafsirkan Jibril. Kenapa kalian tafsirkan untuk Muhammad? Mengapa kalian menafsirkan ayat-ayat kami dengan serampangan? Ini yang kita pertanyakan. Jadi begini, saya mendukung dialog antar agama. Jangan kamu tafsirin. Kamu tanya sama kita, gitu loh. Ya, kamu tanya Bu Sofiatul, Pak Erben, Pak Malikil yang ada di sini nih, orang-orang Kristen nih. Ya, kamu tanya. Itu Kejadian 21:13 itu gimana Bu? Ulangan 18 itu bagaimana Ibu jelaskan? Yohanes berapa nih? 14 ayat 16 itu untuk siapa Bu? Coba jelaskan siapa itu Roh Kudus menurut pandangan Alkitab. Boleh. Jangan kalian nafsirin begini. Karena ketika kami membicarakan Quran, kami tidak pakai tafsiran kami. Kami tidak menafsirkan sendiri. Kami tunjukin kata ulamamu. Kami tunjukin tafsirmu, kami tunjukin halamannya, kami tunjukin siapa yang nulis, saya tunjukin penerbitnya dan penerjemahnya. Kami tidak pakai tafsiran kami. Nah, ini dia mulai ngutip lagi nih. Kedatangan Muhammad dalam kitab Kejadian 11 ayat 13. Akan datang seorang nabi akhir zaman dari keturunan Ismail. Ini keliru. Ini penistaan. Tidak pernah ada nabi dari keturunan Ismail di dalam Alkitab kita. Benar nggak teman-teman? Betul. Benar. Jadi secara ini sudah kita rekam ya. Kita rekam, kita live-kan di YouTube. Mereka sudah memiringkan tafsir. Iya, mereka sudah mengubah. Betul. Mereka sudah memalsukan Alkitab dan sudah menyelewengkan tafsiran Alkitab kita. Tidak berhak Anda. Yang berhak menafsirkan Alkitab kami itu ya kami. Sama seperti Quran. Saya tidak berhak menafsirkan. Saya pakai tulisan ulamamu. Tidak boleh Sofiatul sendirian nafsirin. Ya, ini loh, maksudnya memberikan Bukit Sinai Musa terbit dari Seir ini dimaksudkan dibilang maksudnya menurunkan dan dari Gunung Paran maksudnya menurunkan wahyu kepada Muhammad. Ini kan Anda menafsirkan sendiri. Paran atau Faran adalah salah satu bukit di Mekah, ya ampun, gubrak saya. Ya, kemudian ini yang menarik juga ini. Nah, ini yang menarik, coba Pak Kafir baca. Parakletos ini ya. Ya, ini penistaan. Di Alkitab dan semua manuskrip tidak ada Perikletos, adanya Parakletos. Anda bahkan sudah menista dan memalsukan ayat Alkitab. Ya, ini penistaan besar-besaran ini Kemenak. Ya,
apabila telah datang Perikletos. Mana manuskrip Alkitab yang menyatakan Perikletos, teman-teman? Ini teman-teman Kristen ini ketika membaca ini, Anda merasa ini penistaan apa enggak nih? Berat, penistaan, berat. Ini bahkan mereka sudah memalsukan loh. Parakletos yang artinya roh penghibur atau pembela, mereka plesetkan. Ini sudah memplesetkan, memelintirkan ayat. Kenapa mereka pakai angka apa itu? X15 itu. XIV itu. Kok nggak langsung nomor aja? Mungkin untuk menipu. Ya, bayangin nih. Maka adapun Perikletos, lihat ya. Yang aku telah mengutusnya kepadamu dari Bapa. Roh yang benar yang berasal dari Bapa. Ini mana ini? Maka dia menjadi saksiku, sedangkan kamu menjadi saksi semua. Perkataan Perikletos adalah bahasa Yunani yang artinya sama dengan Ahmad dalam bahasa Arab. Anda sudah menista Alkitab kami, Kemenak. Ya, Anda sudah menyalahgunakan ini, ya, ayat-ayat ini. Anda menafsirkan sendiri. Ketika saya kemarin menunjukkan Yahya Pembaptis sujud kepada Isa, coba cari ayat lainnya, Pak. Saya tidak pakai tafsir saya, kitabmu yang saya pakai. Tafsirmu dan saya tunjukkan penulisnya. Ya. Coba kita tunjukin ayat lainnya, Pak Fadil. Ini bukti bahwa ini asli dari Kemenak, ada tautan terkaitnya juga ya. Di sini website penasbihan mushaf Al-Qur'annya juga ada, dari Kemenak, tafsirnya ada, bait Al-Qur'an dari Museum Istiqlal juga ada, Ustaz Kalasnya juga ada ya. Semuanya komplit. Jadi kita melihat ya, ini asli dari Kemenak. Ya kalau itu tadi ya mungkin orang akan berpikir kutipan itu ngutip ya, tafsir silahkan nafsir, tapi ada tafsiran yang tanpa apa ya, ada dasar dari surah-surah tertentu tetapi merujuk pada nama Yesus. Kalau Isa kita masih toleran ya, silakanlah Isa kalian kan kenalnya Isa, tetapi menarik ada satu surah di mana itu juga apa ya, mereka langsung simpulkan nama Yesus. Ya. Ini Al-Maidah. Al-Maidah harus dilakukan upaya hukum ini. RCM, menurut Anda menafsirkan ayat kitab orang lain itu sudah masuk penistaan belum, Pak? Mana tadi Pak RCM? Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran. Mana tadi? Ya, kalau menurut yang saya baca itu udah bisa kategori itu. Jadi kalau menurut aku ini harus kita seriuskan, karena kalau ini dibiarkan, ini bisa penyesatan sampai ke anak cucu kita nanti. Bahkan mereka memelintirkan kata loh Pak, Parakletos mereka menyebutnya Perikletos. Betul. Ini parah, betul. ya. Betul. Ini kan berarti kan mereka melakukan pembenaran terhadap ini, dan mereka menyamaratakan dengan Alkitab yang sekarang. Ini harus diseriuskan. Ini Pak, ini ya. Ini menarik ini, kalau di ayat ini di Al-Maidah ayat 3 ini tidak ada sangkut pautnya ya. Ya, sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Ini mereka tidak kenal Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang mereka kenal di dalam Quran itu penambahan dari ibu Allah, dari Maria dan Isa. Iya, betul, iya. Tapi menarik di sini di tafsiran ini pun ini sedikit ya, saya pikir ya kurang ajar juga lah ya. Maaf ya Kemenak ya. Nah, ini kalau di sini ya kita masih oke lah, Isa putra Maryam ya. Oke, masih menyebut nama Isa. Tapi di tengah di sini ada tapi ini mereka menafsirkan sendiri loh Pak. Coba tuh kalau kita baca menafsirkan sendiri loh mereka. Iya, nggak bisa Bu Sofi. Iya, selanjutnya jika Tuhan itu terbilang umpamanya terdiri atas 3 oknum, lah ini sudah menafsirkan Trinitas kita ini. Padahal mereka tidak tahu apa itu doktrin Trinitas. Roh Kudus aja Jibril. Ya, nah ini ya. Kriteria Injil, kriteria Injil, mereka kan bilang Nasrani. Kita bukan Nasrani, kita tuh Kristen, dan kitab kita adalah Alkitab. Ya, ketika mengutip ayat-ayat yang di dalam Alkitab, sebentar Pak, jangan dipotong dulu Pak Kafir. Ya,
saya kasih pengetahuan secara hukum ya. Ini memang nggak bisa dibiarkan. Jadi kalau menurut saya kita bicara serius. Kalau bila perlu kita bicara ini selama berapa hari kita serang melalui YouTube. Setelah itu baru kita kalau bisa kita bikin surat terbuka, baik itu kepada institusi Kristen maupun sampai kepada komisi kepada DPR maupun ke presiden. Jadi ini harus diseriuskan karena ini penyesatan namanya ini menurut saya. Betul. Dan mereka mengatakan Tuhan berbilang, jika Tuhan telah mati di salib, dua yang masih hidup. Ini bukan pengertian kami, Kemenak. Ya, Muslim. Trinitas itu bukan seperti ini. Kamu harusnya tanya kepada kita. Ya. Jadi kamu tuh sudah menafsirkan kitab-kitab kita sendiri. Ya, terdiri atas 3 onum, ketiganya dianggap satu karena kesalahan. Nggak seperti itu. Ya. Kamu tanya, datang kepada ahli kitab. Jangan kamu menafsirkan sendiri. Kamu sudah keliru. Hilanglah kesatuannya loh. Kata ekat kamu malah tauhid lebih banyak lagi. Ya, yang banyak diikat jadi satu dari kata tauhid. Ya, jika dibenarkan adanya ya gimana? Gini, bisa nggak kita baik di seluruh jumlah Kristen, baik itu Tiwatimena, Solata. Ini sudah live 16 channel, Pak. Sudah live 16 channel. Tinggal teman-temannya lain bagaimana, Kak? Mau menyikapi hal. Maksud saya kita seriuskan ini. Kita bicara selama 3 hari. Seluruh YouTube kita apologet maupun nanti saya bicara dengan beberapa Zoom yang lain, kita bicarakan selama 3 hari. Ini aja yang kita bahas. Setelah itu kita lakukan upaya hukum, setelah kita punya data, kita kumpulin semuanya, bila perlu kita lakukan gugat ke Mahkamah Konstitusi. Itu aja yang harus kita lakukan. Itu menurut pendapat ya, ini bayangin, mereka menafsirkan sendiri loh. Jadi mereka menafsirkan Trinitas kita dari pandangan Islam. Lihat, mereka memprotes ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sedangkan Tuhan itu bersifat kodim loh. Ini kan pandanganmu. Makanya saya bilang tarik garis tegas, jangan nyinggung-nyinggung Alkitab, lepas. Ya, saya bilang lepas. Karena Trinitas di dalam Quran itu adalah Allah, Maryam, dan Isa. Itu bukanlah pandangan doktrin kami. Nah, kalau kamu begini, artinya kamu sudah menafsirkan kitabnya orang. Kamu sudah keliru, Kemenak. Ya, parah sekali ini. Ya, coba lihat itu. Tuhan mati di salib, yang 2 masih hidup. Kan saya sudah bilang kemarin, teori bakpao. Ya, kamu berpikir Tuhan itu ada 3 bakpao. Bakponya turun 1, di surga tinggal 2. Atau kalau bakponya 1, kalau Allahmu itu turun tiap sepertiga malam terakhir, saya mengatakan, loh kalau Allah mau turun di surga, ada apa? Surga kosong, Bu Sofi. Karena kamu berpikir surga seperti bakpao. Sedangkan Allah kamu itu zat, Allah kami roh. Berbeda. Ya, jadi ini kalian sudah menafsirkan ayat-ayat kami dengan serampangan. Ya, oke, lanjut lagi Pak Kafir, silakan. Biar teman-teman Kristen belajar dan tahu saja. ya. Bu Sofi, saya sedikit tambahan saja. Kalau pengertian Isa itu ya silakanlah ya, tapi di sini itu langsung menyebut nama ya, nama Yesus ya. Itu ada ya, Yesus. Ya, salah satu oknum Tuhan di tiang salib. Kalau Yesus mati, tetapi kenapa ketika kebangkitannya tidak disebut juga gitu loh. Nah, itu Yesus itu. Kalau Isa sih bolehlah, silahkan. Karena Isa kan kalian juga yang memperkenalkan nama Isa. Itu, ya. Tapi di sini jelas ya Yesus ya. Itu ada nama Yesus. Sebenarnya masih banyak sih kalau kita mau ambil hampir keseluruhan dari tafsiran-tafsiran ini ya, yang merujuk pada kitab-kitab Yahudi Nasrani, yang mana mereka dengan lancar berani menyampaikan sesuatu yang mereka hanya katakan, tetapi itu sebenarnya bukan. Siapa yang rekam ya? Ya. Nggak tahu, Bu. Itu Coba. semuanya ada. Tolong siapa yang rekam, jangan tapi main rekaman ini saja Bu, sebagai pengenalan saja, contoh-contoh saja, sebenarnya sama banyak, tapi ya nanti saya ambil data yang halo, saya mau bicara dulu. Siapa yang merekam? Tolong jangan merekam sembarangan. Karena operatornya sulit membersihkannya setiap kali cloud-nya. Tolong Bapak Ibu, kalau dikasih co-host jangan sembarangan tekan ininya. Duh, siapa lagi? Kalau mau rekam jangan rekam di cloud, tapi rekam di komputer sendiri.
Ya, Itu tidak ini ya kalau direkam di komputer sendiri nanti tidak di cloud Zoom-nya itu, tapi ke komputer masing-masing.